gue bawa acara gosip tapi gue nggak pernah tahu loh. Bukan nggak pernah tahu sih, lebih ke arah gue nggak peduli. Gue nggak peduli. Yo, welcome back to Saling Silang Podcast. Asik. Ini episode official episode. Kita sudah kehilangan Arini. Aduh. Arini, mungkin pertayang ini Arini udah sampai di US. Secara official Liza yang Liza. akan Liza yang akan Secara bacot. official. Ini minum gue bukan sih? Iya. Oke, nggak apa-apa. Secara official ya. Kalau kemarin tuh kan transition. Ya. Transition Tiar partner bareng Arini, Tiar partner bareng sama Liza. Ya, makan ya guys. Terus Sekarang hari ini secara resmi dideklarasikan bersama gue gitu. Jadi teman kita lagi menempuh pendidikan. Asik. Kayak lapar banget, Pak. Apa bro? Lapar ya. Lapar. Kalau bisa dibilang tuh kalau hari ini tuh kita tidak ada tema yang spesifik banget ya, benar-benar ngobrol banget. Nah, mungkin nih. Pertamanya ya, pada bingung. Ini Tia sama Liza bisa ketemunya di mana sih? Dan kenapa bisa join bareng? Ya dong. Ya. Lu makan boleh santai ya gak sih? Gak usah berantakan. Ya tuh. Nah, itu lu jawab dulu dong dari versi lo. Biar pada tahu dulu lah gimana kita dulu akhirnya. Kalau lama hari ini kan pada tahu semua lo udah temenan lama kan. Dari sebelumnya juga ada podcast bareng sama hari ini juga kan. Kita dipertemukan oleh basket. Betul, hobi yang hampir sama ya. Gua pecinta basket. Lu pecinta pemain basket. Salah dong. Saya pecinta game basket. Gak gitu dong konsepnya. Gua pecinta basket, Liza pecinta antusias semua komponen di basket, bisa pemain, pelatih, manajer, GM dan lain-lain. Lu penjurus ya? Enggak. Ya. Terus habis itu sampai di satu titik Tiar ini mengundang gue, mungkin teman-teman juga ada yang ngeliat ya, mengundang gue as bintang tamu kan. Akhirnya kita dari situ lah ngobrol-ngobrol gitu kan, kayak gue mau dong join gitu kan untuk hobi gue dan lain sebagainya. Secara gue hobinya adalah nge-host acara gosip. Tapi lo yang lebih gosip daripada gue. Gosip basket. Iya, kalau gue kan lebih ke arah bacot sebenarnya ya, bawel aja gitu. Bacot dan bacot. Ya, sih? Karena jujur ini kita emang ngobrol aja sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya dibilang nih ya, kalau kita mau bahas apa sebenarnya juga bingung karena enggak, gua dulu nanya. Apa? Kenapa lo tertarik buat akhirnya nge-podcast juga? Nge-podcast juga. Mungkin gue udah bilang juga sama lo ya, dan gue akan share buat teman-teman yang lain karena gini, gue pingin satu menyalurkan hobi gue sebagai orang yang suka berkomunikasi. Kalau gue di pekerjaan gue tuh benar-benar ya udah gue kerja, gue membawakan berita yang sudah sesuai dengan porsinya, maksudnya sudah di lead gitu kan. Kalau di sini kan gue lebih ke arah gue mau menuangkan rasa penasaran gue, terus habis itu gue pengen share juga sama yang nonton gitu kan, lebih ke arah sisi yang berbeda dari bintang tamu yang selama ini kita undang gitu kan. Misalkan contoh beberapa sebelumnya tuh ada misalkan Prosper gitu kan, orang taunya oke, dia pemain basket emang udah jago, mereka udah tahu, tapi di sisi yang lain mereka tuh banyak, maksudnya di luar sana belum tahu kalau ternyata Prosper nih cara berpikirnya bener-bener penuh dengan filosofi, terus habis itu gue dengan mantan suami, quotes. Yes, apalagi Uncle gitu kan, Uncle Diary gitu, terus sama mantan suami gue juga, maksudnya kan ya orang taunya gue mantan suami, tapi nah gue mau membawa sisi yang berbeda, nah disitulah sebenarnya gue pengen ngebagi sama yang lainnya. Inilah salah satu sarana. Bukannya gue mendoakan Arini pergi ya, bukan loh say, enggak lah. Kebetulan Arini pergi. Bukan pergi, menimba ilmu. Dia mengupgrade skillnya. Sayangnya kita nggak bisa dapat konten bareng ya sebelum berangkat. Sebenarnya kita udah ada rencana, tapi gue kerja. Ya sama, waktunya kadang nggak cocok aja antara kita bertiga. Ya betul. Maklum, pengangguran banyak acara kita. Sorry nggak sih gue kerja sih. Gue nggak mau dalam klub itu. Kalau hari ini sibuk padel dia. Lo juga padel pagi-pagi. Iya nih, akhirnya gue terinfluence. Akhirnya lo terpadel-padel kan? Tapi ya, padel ini membawa efek
positif. Contoh? Ya tadinya kan gue basket. Basket itu kan which is lo harus kayak minimum 10 orang. Ya, untuk kumpulinnya kan? Iya. Terus gue nge-gym karena agak susah waktu dan karena gym gue bubar anyway. Oh iya, yang bisa tempat itu kan? Iya, denger nggak lo? Tahu kan lu cerita sama gue. Iya. Tapi itu the whole club atau cuma di tempat itu doang? Beberapa. Sayang ya itu ya sebenarnya. Sebenarnya udah lama juga. Karena kan banyak gym-gym yang maksudnya yang lebih fungsional gitu kan, yang kecil-kecil dengan harga yang jauh lebih murah pada buka. Dan banyak ini loh, banyak ada di grup-grup WA tuh lagi pada bikin petisi karena kan kayak gue tuh udah bayar setahun, Lis. Oh iya, terus habis itu balik gak sih duitnya? Nggak tahu, gue nggak. Kompensasinya apa gitu? Iya, tapi katanya ada kompensasi yang dialihkan ke beberapa gym yang kerjasama sama mereka gitu. Dulu kan ada gym yang kerjasama sama dia tuh kalau nggak salah beli paket itu yang warna kuning itu bareng sama yang silver biru. Kalau tahu. Iya. Itu kan dulu paketnya. Iya. Tapi sekarang dia dialihkan ke beberapa gym-gym yang baru, tau nggak lo? Yang banyak banget cabangnya. Oh, tahu. Yang warna biru juga kan? Iya. Yang biru juga itu kan. Oh, ya yang penting kita ya lu tunggu aja sih kompensasi dari mereka apa. Gak ada sih pasti. namanya orang musibah, maksudnya kan itu bukan sesuatu yang direncanakan. Iya. Iya. Jadi padel ini bisa menurut gue ya, selain olahraga, jadi kan padel gue pagi nih. Padel jam 6 which is ya udah tuh kebiasaan gue nongkrong malam tuh hilang. Jadi kayak gue harus pulang lebih cepet karena gue itu efeknya. Terus di padel ini gue ngerasa karena yang bermain itu spektrumnya luas banget ya. Ada kayaknya kan entry barrier-nya buat masuk ke padel tuh agak gampang buat masuk ya. Tapi kalau buat main serius emang susah juga. Jadi bisa jadi ajang networking menurut gue. Itu gue setuju. Iya, karena kan kalau dulu lo harus main golf kayak sampai setengah hari, sampai seharian. Ini kayaknya di padel udah mulai karena ada pengusaha di situ, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu kayak sejam 2 jam lo bisa hihi, berkeringat, kardio, terus lo bisa bangun link baru gitu kan. Iya, ketemu teman-teman baru segala macam. Menurut gua ya in a good way padel ya sejauh ini bermanfaat. Secara apa nih? Secara untuk kesehatan kah? Dan opsi olahraga baru buat lo kardio 2 jam kan lumayan kan? Iya. Maksudnya kan kalau emang intens tuh itu keringetan banget sih. Iya. Kalau gue main sama lu aja yang kejar bola. Iya. Iya. Gue sih nggak mau sih. Iya. Tapi lu pernah ada gini? Lu pernah ada cedera nggak sama padel? Gara-gara padel? Ada. Apa? Jadi sebelah kanan ya? Enggak, lebih ke lutut. Jadi pada saat itu emang lutut gue lagi agak sakit. Terus kan kalau padel kan lu agak squat gitu kan? Yes. Nah, ada gue ngejar bola ke belakang balik dan gue agak jongkok. Agak muter gitu, tapi ya. Bukannya lu ada basic tenis ya? Ada, tapi pada saat itu emang lagi capek dan lagi sakit. Jadi lu nggak kontrol aja? Emang lagi lemah aja. Dan itu lumayan tuh rest 2 minggu lah. Tapi itu efeknya dari lari sih awalnya, kan yang gue sering. Lu tuh olahraga lu apa sih? Nggak ada, apa yang bikin gue happy apa? aja. Oh, kenapa kurang happy? Ya kan olahraga itu apa? Hormon apa kata lu? Apa? Endorfin. Endorfin. Daripada kegiatan-kegiatan negatif kan olahraga aja. Gitu. Ya. Takutnya pelarian aja sih ke olahraga tuh. Karena kalau gue tipe kalau orang yang basicnya emang gue suka olahraga. Tapi kalau gue once ada kepikiran gitu kan, gue semakin akan lebih kayak yaudah deh, gue kali ini olahraganya lebih pushnya lebih parah lagi gitu loh. Iya, karena kan kalau kita biasa olahraga, kita olahraga seminggu aja nggak enak kan badan kan. Nggak enak tuh dalam artian emang nggak enak aja, jadi bad mood. Iya sih. Terus ya yang paling ini sih pasti dari berat badan, lingkar pasti kan langsung drastis kan. Karena kan gue? Coba lu nggak olahraga sebulan, lu keluar kota seminggu aja gue yang bacot. Ada nggak gini, gue kalau misalkan nggak olahraga lebih, misalnya contoh gini ya, kayak lu tahu kan kegiatan gue kalau misalkan gue kerja yang acting itu 3 hari aja, gue pasti turun berat badan gue. Yeah. Yang turun berat badan, gue tuh turunnya bukan lemaknya, ototnya. Ya iya, tapi kan berarti impactnya negatif kan, lu ngerasa nggak enak kan? Iya, jadi kayak berkelambir gitu-gitu kan. Iya. Tapi ya tetap kecil sih badannya, jadi kan gue ngejar tuh lebih tone. Ya. Jadi aset kan nggak ada depan belakang ya. Iya. Aset gue nggak ada depan belakang, gue bentuk aset belakang. Iya, susah emang. Lagi free market kan.
bahas. Oke, kita mau bahas apa sih sebenarnya? Nggak ada, ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya kan ada tuh. Kalau gimana ya, orang tuh apa ya, yang nggak terlalu kenal sama gue mungkin taunya gue tuh hahaha. Begitu juga lo. Kalau gue ya maksudnya kayak ini ya guys, gue tuh setelah beberapa bulan ini mengenal Tiar, dia tuh hampir ada kesamaan kita berdua. Apa tuh? Coba. Lu sadar apa gak sadar ya? Kita itu suka hai, maksudnya bukan hai di gimana ya. Tapi kita tipe ke orang yang selalu cheerful di depan orang. Memberikan energi positif. Yes. Tapi sebenarnya di balik itu banyak yang kita pikirkan. Of course. Iya kan? Kan tapi ada juga yang tipe orang yang banyak kepikiran kelihatan. Kalau kita tuh bener-bener yang emang orangnya suka socialize juga ya, by the way, extrovert juga kan. Tapi orang tuh nggak tahu apa yang terjadi ini tuh hampir kita berdua tuh memiliki. Menurut lo kesamaan itu? Iya. Itu menurut gue kesamaan kita. Bedanya fasenya kita, kalau gue sama lu, gue sudah mengetahui hal itu dan gue belajar kayak ada fase kayaknya kalau gue lagi emang nggak enak banget, gue nggak mau paksain kayak gue harus senyum gitu loh, ngerti gak sih lo? Lebih baik gue nggak usah keluar sama sekali, tapi gue tidak menabur energi negatif buat yang lain. Kalau lu kan masih mau menyerap energi orang lain dalam arti yang happy-nya gitu kan. Nah pertanyaan gue nih, kata dia jebakan nih, jebakan. Dan gue kan orangnya walaupun hai gini, sebenarnya gue filosofi banget sama kayak. Iya, setuju. Walaupun gak ada yang tahu gitu kan. Iya, tapi kalau kenal sama lu personal dan misalnya intens ya. Iya, karena gue suka harus di-talk ngobrol ya. Iya, gue kan di-talk gitu. Nah, pertanyaan gue, lu, ini katanya deg-degan ini. Nah, Tiar itu orangnya gimana sih? Gue itu ya, gue nggak tahu ya. Jujur gue nggak tahu persisnya introvert atau extrovertnya ya. Tapi gue tuh nggak enakan orangnya. Nggak enakan. Dan yang kayak lu bilang tadi, kenapa lu terlihat banyak temen, banyak banyak circle gitu-gitu, karena itu karena di beberapa hal gue tuh nggak enakan dan kadang lebih mengutamakan kepentingan teman-teman atau orang lain lah. Iya, padahal gue nggak terlalu suka atau gue nggak happy di situ. Pertanyaannya kenapa kita harus selalu senyum? Karena kayak seperti kita pernah bahas, segimana mungkin kehadiran kita itu memberikan energi positif buat orang lain. Agree. Yang tadi lo bilang, padahal kita nggak tahu nih, orang lain nggak tahu kita nih lagi dar-darnya seperti apa. Maksudnya kerjaan, maksudnya mungkin masalah rumah segala macem. Nah kayaknya that's why kalau orang yang udah kenal gue banget, yang udah akrab ya, di posisi gue nyaman, gue tuh malah bukan yang hahihi di rumah. Di rumah gue kalau udah balik, kayak gue ngerasa energi gue udah habis. Ya udah gue kayak duduk, diam, kayak ditanya, iya. Pernah nggak lo ngelihat gue kayak udah diem, udah kayak ya. Pernah sih gue. Iya, karena karena gue ngerasa kayak gue udah nyaman berarti sama orang itu, maksudnya udah nyaman kan. Nah, atau kalau orang itu ngelihat gue masih hahihi kayak itu masih fake-nya gue sih harusnya. Menurut gue ya, bukan fake sih. Lebih ke arah karena lu kayak sungkan, gak enakan gitu kan. Gak enakan dan gue harus kayak ngajak ngobrol orang gitu kan. Kayak, itu iya. Kayak daripada diem gitu kan. Maksudnya belum tahu lo gitu kan, daripada gue diem. Menurut gue kehadiran kita itu harus memberikan energi positif. Tapi kan gak harus selalu begitu. Sedangkan lu kan positif sama diri lo sendiri gimana. Itu kan pernah kita bahas. Iya, tapi balik lagi, gimana kita mau memberikan efek positif ke orang lain kalau lo nya sendiri kita aja belum happy? Yes. Iya gak sih? Betul, itu betul. Kayak analogi lo bilang, gelas kita harus penuh dulu. Yes. Iya gak sih? Betul. Gimana lo mau ngasih ke orang lain kalau gelas lo aja belum penuh. Lo masih ya gak? Betul. Itu kan pernah sempat kita bahas juga kan waktu itu kan. Nah, your happiness tuh apa sih? Nah, itu yang masih gue cari. Kan. Ya, nggak apa-apa. Gue pernah bilang juga sama lo kayak, ya udah lo cari aja, nggak ada. Maksudnya gini, tidak ada batasan waktu untuk menemukan jawaban. Selama maksudnya proses ya. Maksudnya gue bisa ngomong sebegininya karena maaf ya guys. Karena kan proses
yang sudah lo lalui. Yes, betul. Yang udah gue jalanin, terus habis itu gue belajar juga, belajar dari belakang ya. Maksudnya gue ngeliat ke belakang gimana. Belakang ini dalam artian semua hal yang udah terjadi Iya, kan, kejadian, masa lalu ya. kejadian juga yang masa lalu dan hingga Berdamai. sampai sekarang ini gitu kan. Sampai satu titik kan gue pernah juga tuh ada random question juga kan ke lo kan. Mungkin ini berlaku juga nih buat teman-teman kan. Iya. Kalau misalkan kita diberikan kesempatan untuk memutar waktu dan Iya. atau misalkan bisa dirubah apa gitu kan Apa yang dirubah. bisa kita ubah dari hidup kita. Ya itu kan kayak gitu. Mungkin ini juga berlaku loh ya, Iya. bukan lagi untuk teman-teman yang lagi nonton. Karena kalau dari gue pribadi nggak akan ada yang mau gue rubah. Ya. Karena itu udah, kalau bisa bahasa kita selalu bilang it is what it is gitu kan. Yeah. It is what it is. Tapi pertanyaannya bukan masalah it is what it is. Pertanyaannya kita mau hidup di belakang atau Yeah. kita mau hidup ke depan. Kita memikirkan yang belakang, yes. Untuk berpikir secara dalam arti adalah, oh gue ke depannya harus apa. Ini sudah terjadi, oke, berarti solusi yang ke depan yang harus gue ambil seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Nah itu sih yang sekarang ini proses yang gue lagi jalanin ya. Gue bilangnya tetap berproses ya. Itu yang harus gue jalani. Karena beberapa temen-temen gue mungkin ya, atau banyak orang sana, mereka they are still living in the past, yang itu nggak sehat juga. Ya. Ngerti nggak sih kayak, karena kan Tapi kan nggak semua orang bisa dalam waktu cepat berdamai sama masa lalu kan. Maksudnya kan selalu ada bayang-bayang maksudku. pasti gue tahu. Tapi gue selalu, memang itu nggak gampang buat orang. Ya. Dan gue selalu bilang, mungkin gue juga bilang sama lo ya, yang mungkin kenal gue juga, selalu gue bilang kayak gini, setiap orang itu punya prosesnya beda-beda. Dengan siapa, karena apa, dan di posisi apa, itu kita nggak ada yang tahu. Ya. Tapi pertanyaannya, lo mau bangkit nggak? Iya. Itu pertanyaannya. Kalau selalu bilang, ya gue tahu sih gue begini-gini, tapi, nah kalau gue udah tapi, gue kayak bilang, loh bukan masalah tapinya. Pertanyaannya, lo sendiri mau nggak? Kan gue selalu bilang juga, dari diri lo sendiri dulu aja. Makanya kita sering denger ya ada quotes katanya, bukan seberapa kali kalian jatuh kan dalam hidup. Jadi berapa kali kalian bisa bangkit. Dari kejatuhan. Ya. Karena kalau jatuh bukan berarti kita gagal, boy. Yep. Karena satu, mungkin ya, kalau gue selalu bilang ya, mungkin itu memang dipersiapkannya bukan buat lo. Ada dipersiapkan jauh lebih. Ya. Terus habis itu yang kedua, lo lagi naik level. Banyak banget mungkin udah dibahas kan, quotes-quotes juga bilang, Iya lo lagi sama naik kayak level. semua agama kan bilang gitu kan. Iya. Maksudnya nggak akan ujian itu melampaui Kekuatan. kalau lo Kelemahan, kekuatan lo atau betul. kemampuan lo. Yes. Apapun yang diambil dari kita pasti akan diganti dengan yang sesuatu yang lebih baik kan. Betul, Kayaknya betul. hampir semua agama sama lah. Betul. Nah pertanyaannya kan kayak, lebih kalau gue ya lihat sekarang ya, kayak correct me if I'm wrong gitu kan. Cemiu. Ini yang gue lihat ya dari perspektif gue adalah, banyak banget orang itu memaksakan keinginan, kehendak ataupun planning mereka sendiri, yang akhirnya mereka stres ataupun mereka gagal di situ. Ngerti gak sih lo? Ya itu runtuh sama ekspektasi dan sama ego. Ego dalam artian tuh nggak perlu ngomong kayak gini ya. Emang nggak semua hal bisa dipaksain. Nah, Sesuai yang kita mau. Harusnya kan sesuai yang kita butuhkan. yes, sesuai yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau gue nanya nih, ego ya, menurut lo sebagai laki-laki, asik, ini gue suka nih perdebatan laki-laki dan juga perempuan. Ya. Kalau menurut lo ego laki-laki paling besar itu apa? Gue gak akan bandingkan ego perempuan dan gue laki-laki. Setiap manusia pasti ada egonya. Paling besar untuk laki-laki menurut lo? Ini konteksnya apa? Berumah tangga kah? Apa? Kita akan pukul rata aja in general. Mungkin kalau laki-laki ya, secara materi sih. Kalau gue lihatnya salah satu ya, materi. Kayak ada beberapa poin kayak, gue cowok nih, walaupun temenan atau apa ya, kayaknya harus gue yang provide deh, harus gue yang bayar deh. Itu kayaknya ada ego cowok, ya gak sih? Ada gak lo? Terutama kayak dalam berumah tangga, pacaran, gitu-gitu. Kalau berumah tangga, kalau kayak Ya itu wajib. kalau berumah tangga, sorry ya bahasa gue kalau Iya, masuk ke cut gitu kan. iya. Gue tidak percaya dengan hubungan yang 50-50 ya say. Kalau gue bahas ya. Iya. Kalau gue lebih ke arah itu bukan ego sih. Maksudnya itu memang naluri laki-laki sebagai provider.
Ya, itu Kita kan enggak ya. bahang ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua kayak ego cowok ya. Kalau gua ya, ini nanti nggak bisa nggak mau dikekang gitu loh. Oh. Nggak mau dikekang dalam artian ini pasangan ya, pasangan atau ini maksudnya kayak mostly cowok kayaknya gitu deh. Kayak maunya ya, Ya udah lo. bukan seenaknya dewek kan? Iya bukan, tapi maunya lo ya udah lo percaya aja gitu loh. Oke. Untuk beberapa poin itu nggak bisa ya ternyata ya. Percaya aja tuh ya. Susah woi. Percaya itu karena gini loh. Iya kan? Percaya itu tidak ada wujudnya. Jadi lu kalau percaya tuh istilahnya lu lagi jalan di kegelapan yang lu nggak tahu tujuannya kemana. Iya kan? Iya kan? Jadi itu istilahnya gambling. Lu percaya. Iya. Sama ya apa ya kalau di beberapa kan gua di ini ya di circle gue ya itu ego cowok segala macam tuh ya terkait itu sih kayak balik lagi sih ya itulah harta tahta wanita kan sebenarnya ya itu kan godaannya ya itu di 3 inilah pokoknya harta tahta wanita. Egonya kuat banget sih terhadap 3 hal itu pasti. Kalau lu untuk bisa gue nggak akan bisa bilang apa untuk menghilangkan, menetralisirnya itu gimana? Bersyukur. Iya sih benar ya. Apapun itu bersyukur sama mau nggak mau. Dalam arti? Ya mau nggak mau harus bersyukur dan yang kayak lu tadi kita lihat lagi nih katanya kalau kita di atas tuh kan kita ngeliat ke bawah ya. Kayak yang ini dalam konteks apa nih gue bingung nih kalau ke rumah tangga atau pacaran ya pasangan kita egonya gini kalau sama-sama ego nggak ketemu sih. Kalau harus ketemu di tengah maksudnya. Kalau buat gue tuh ya sekarang itu gue lebih agak mukul rata gitu kan, agak mukul apa, rata. Gender? Bukan gender, lebih ke semua permasalahan hidup gue ya, gue bisa bilang gitu hidup gue karena kenapa kayak misal pekerjaan, hubungan rumah tangga pun juga tidak ada tangganya kan. Maksudnya berhubungan dengan misalkan sama anak gue ataupun nanti nextnya ke depan, terus habis itu dengan teman-teman gue, which is kan itu artinya kan tetap relationship kan. Nah itu gue pukul rata tuh dalam arti gue ada satu core yang gue pegang. Apa tuh? Satu, gue tidak bisa memaksa. Contoh ya, satu yang gue pegang adalah satu, gue tidak akan memaksakan pemikiran gue terhadap orang lain. Begitu juga anak gue. Jadi gue harus bisa. Jadi gini, gue selalu menempatkan cara pikir mereka di posisi. Jadi dibalik, gue mengerti pemikiran mereka dan gue menyampaikan. Dan lo memposisikan diri kalau lo di posisi mereka. Betul. Dan gue menyampaikan pendapat, maksudnya bukan pendapat ya, cara pandang ya. Itu dengan cara mereka, bukan cara gue, tapi lebih ke cara mereka, supaya mereka juga lebih bisa mengerti maksud gue itu seperti apa. Itu berlaku untuk semua hubungan ya, even ke pekerjaan juga gitu kan. Terus yang kedua itu ini udah sering kita bahas ya. Kita tidak bisa merubah orang. Ya, apapun itu. Iya, apapun itu kan. Kayak misalnya kita nggak ngomongin lagi pacaran ataupun berumah tangga. Istilahnya sama bos kita deh. Iya. Kita karakter kan? Iya, kita mau gontok-gontokan sama bos kita. Once again, dia adalah bos kita. Kita mau tidak mau makan merunduk, Zai. Iya. Iya kan? Jadi otomatis kayak ya udah kayak gimana. Even pasangan lo kayak pernikahan nggak akan ngubah. Lo nggak bisa merubah istri lo ataupun gue tidak akan bisa merubah pasangan gue ke depannya nanti gitu kan. Nah itu terus habis itu yang ketiga gue lebih ke arah ya maksudnya lebih sekarang it is what it is. Maksudnya kayak lebih ke arah it is what it is itu adalah ya gue nggak mau paksain apa-apa gitu loh. Dalam arti ya udah kalau memang udah bagian dan juga jalannya ya sudah takdir. Gitu loh. Ya, as long kita sudah melakukan portion kita gitu loh. Gitu sih kalau karena menurut kan nggak gue. semua hal bisa kita kontrol kan. Nah itu doang. Pada akhirnya kan. Betul, yang bisa kita kontrol ya, adalah do our best aja. Terhadap segala hal kan. Betul. Yang bisa kita kontrol adalah apa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri gitu. Kenapa jadi berat banget sih ngomonginnya apa sih? Lu kalau sama gue pernah gak sih kayak tiba-tiba ngomong obrolan ringan gitu? Jarang sih. Iya. Jarang sih. Iya gak sih? Iya. Iya kan? Ada nih, kalau di lingkungan gue yang lagi menarik itu adalah pembahasan mental health. Ya. Nah, ini seru banget nih sebenarnya kan. Enggak, gue yang mau nanya deh. Apa? Tapi kan lo pernah kan kayak ngerasa lagi down banget kan? Pastilah siklus manusia kan maksudnya. Kadang kita nggak ada apa-apanya lagi nyetir melo kan? Iya nggak sih? Yoi. Kayak gue mikirin apa sih? Nggak ada gitu. Nah, gimana cara lo buat biasanya ya? Yang lo lakuin
buat lo happy lagi gitu, bangkit? Gue. Apa yang lo pikirin biasanya? Gue. Iya. Biasanya gue tuh sekarang ya gue bilang ya, sekarang itu gue mendigest semuanya dulu sih. Jadi dulu tuh gue tipe kalau orang, gue selalu coverage. Kayak coveragenya tuh dalam arti gue mungkin lagi emosi, lagi sedih, lagi down, lagi bete gitu. Gue ketemu sama orang, gue ketawa-tawa, tapi nanti gue pas pulang kayak kosong lagi. Ya kan? Ya even kan? lo mau ke bar, mau kemana? Mau ke bar kayak even lo olahraga gitu kan. Even olahraga tuh maksain banget gitu kan. Pas pulang kayak lah kosong ya Wak gitu kan. Nah sekarang yang gue lakukan adalah ya udah gue terima tuh dalam arti gue digest dulu gitu loh. Gue dengan waktu gue sendiri. Kalau waktu gue yang gue ambil adalah gue sering banget ya udah di kamar atau di rumah gitu kan. Ya ritual apa yang biasanya lo lakuin? Ritual apa nggak ada sih? Diam aja gitu. Diam aja, gue emang maksudnya gue pikirin. Maksudnya gue pikirin, gue bertanya sama diri gue sendiri. Mungkin gue udah bahas juga kan sama lo kayak gue tuh sekarang lagi seringnya komunikasi sama diri gue sendiri. Caranya kayak gini. Liz thank you ya for today kayak gitu. Depan kaca tuh? Enggak sih, gue ngomong sama diri gue sendiri, tapi terus habis itu sama kayak gini, menurut lo Liz ya kalau misalkan gue kayak begini gimana ya? Kayak bener-bener ngobrol sama diri sendiri, bukan berarti gue gila yang selesai. Orang gila ya lama-lama. Lalu gue mau ngomong. Tapi lebih kayak beneran kayak gue nanya kayak emangkah maksudnya gini, apakah memang ini yang harus gue ambil misalkan? Gue lagi misalkan gila gue tahu sih gue memang lagi sedih sih, tapi mau kayak gimana lagi? Jadi lebih diajak ngobrol, lebih diajak oke, jalan keluarnya kayak gimana itu. Dan biasanya gue kalau udah kayak begitu gue jarang ketemu orang, tapi sama diri gue sendiri dulu sampai malah malas ketemu orang ya. Ya daripada kan tadi kita bilang kan, kita kan maunya ketemu orang kasih energi positif kan. Daripada kita malah ke distract gitu kan, lebih baik kita sama diri kita sendiri dulu sampai udah ketemu jalannya baru ketemu sama orang. Ready lagi. Yes, kalau gue tuh sekarang kayak gitu. Kalau dulu tuh gue telah menempuh beberapa cara kayak gue bener-bener ngurung di kamar. Oh ya? Beneran, gue ngurung kamar terus nutup tirai, bener-bener gelap banget kayak Batman cave gitu kan. Nah sekarang enggak, kayak ya udah. Kadang gue juga muterin ke gue seringnya dengerin lagu worship gitu kan. Gue dengerin kayak gitu, kayak apa ya, lebih nanya sih. Nah barulah abis itu ternyata kayak begini. Gue gitu kayak tiap orang beda-beda caranya. Karena kalau kita nggak menemukan jawaban itu, even bahkan kata orang lo ke Bali dari liburan, ke Bali balik ya udah kosong aja kosong kan. lagi. Iya kan maksudnya ya udah kan. Kayak lo liburan deh coba, kayak liburan udah. Kayak gini deh, gue sering banget baca banget ya. Ini yang dulu gue nggak tahu ya, lo pernah merasakan nggak sih lo kayak menurut lo being alone itu menyeramkan? Iya sih. Being alone menyeramkan. Gue nggak bisa banget sih. Kalau menurut gue being lonely is the worst. Kalau being alone beda. Alone sama lonely is different. Yes. Kalau buat gue I can be kayak maksudnya gue bisa sama diri gue sendiri. Maksudnya sekarang ya. Dan lo nggak lonely. Dulu tuh kayak aku sendiri, aku stres, maksudnya bukan sendiri, bukan berarti single ya. Iya. Maksudnya bener-bener yang ya udah gue maksudnya di rumah ya sendirian atau ngapa-ngapain sendiri gitu kayak tak bisa gitu kan. Sekarang being alone I'm fine. Gue nggak masalah. Karena dulu gue masih menyamaratakan alone with lonely itu is same things. Tapi sekarang tuh beda. Tapi bahaya nggak sih? Apa? Buat misalnya cewek atau cowok seumuran kita ya. Kayak lo ngerasa ya udah gue nggak butuh pasangan. Iya dong. Iya kan? Ada sisi bahayanya nggak sih, kayak ya udah gue happy dengan diri gue sendiri, gue bisa cari duit sendiri, gue bisa ngelakuin ini semua sendiri. Lo maksud gue ada warning nggak terhadap hal itu? Gue pernah. Atau memang di titik lo udah deh gue kayaknya kalau emang nggak ada yang ini gue sendiri gitu. Iya. Gue akan bilang gue pernah berpikir seperti hal itu, pernah kelibat gitu kan. Sendiri aja gitu. Iya kayak sendiri deh, gue nggak mau, kayak gue butuh apa? Ribet lah sekarang, apalagi di titik yang sekarang ini gue udah bisa sendiri, gitu maksudnya kan. Kayak gue cari duit sendiri, gue nyetir sendiri, gue nggak apa-apain sendiri, permasalahan gue selesai sendiri lah, kayak gue gak mau ribet gitu kan. But once again, gue akan curhat sama bokap gue, nggak bisa.
lo harus berpasangan because on Bible gini kayak gitu kan. Iya. Karena kalaupun nanti gue seperti itu, gue akan semakin stubborn gitu kan. Terus habis itu gue jadi akan lebih merasa gue di atas laki-laki banget gitu kan. Nah itu salah satu. Nah gue nggak akhirnya kayak gue nggak mau karena pada kodratnya gue akan ngomong ya, memang pada kodratnya sebagai perempuan gue akan ngomong ya, do not judge me, kita itu sebagai penolongnya laki-laki. Gue akan selalu bilang sebagai penolongnya laki-laki. Jadi penolong laki-laki itu dalam arti lo tahu kapan memposisikan diri lo untuk take a lead dalam berhubungan. Bisa juga lo sebagai listener dan juga sebagai yang followernya, sebagai follower dari your leader gitu. Support. Kan. Yes, itu. Jadi gue selalu bilang itu nggak maksudnya apa ya? Karena bentuk support itu kan macam-macam ya. Kadang lo dengerin doang itu udah berupa dukungan. Iya. Atau lo cuman kayak nemenin, even lo nggak ngerti atau lo nggak peduli sebenarnya sama hal itu, iya kan? Iya apa sih. ya, presence ya, kehadiran lo tuh udah bantu banget. Iya. Itu sih, gue pernah di titik yang kayak, kayak gue nggak butuh deh, kayak gitu, kayak gue nggak butuh, ribet, pusing gitu kan, kayak, buat apa gitu kan, dengan setelah kegagalan ini ya semuanya gitu kan, buat apa gitu. Tapi enggak, itu kayak nggak baik deh, itu kayak lagi setan gue gitu kan. Setan lewat Zai. Kalau nggak kan gue semakin apa ya, semakin keras gitu. Nah kalau lu pertanyaan buat lu laki-laki nih, ini yang sebenarnya gue tuh sebenarnya penasaran banget dengan point of view dari laki-laki. Ini berarti kan ke lu ya, gue nggak bisa pukul rata ya. Lu tipikal orang yang akan men-share ke kesusahan lo nggak? Maksudnya gimana ya? Nggak akan bilang kesusahan sih, kayak ya masalah lah. Iya. Ke pasangan lo nggak? Ke pasangan. Nah, kata teman-teman gue atau kata orang-orang kan idealnya pasangan kita tahu ya semua masalah, event kerjaan, event di luar segala macam. Nah, gue tuh tipikal orang yang nggak semua masalah bisa gue share. Itu jeleknya gue sih, nggak bisa gue share ke pasangan karena menurut gue ya udah kasihan dia dibebani dengan itu, dan dia juga gue meyakini kalau dia nggak akan ada jalan keluar terhadap hal itu. Which is itu salah kan? Gue nggak tahu. Iya, menurut gue itu salah. Nah biasanya gue itu malah cerita ketika masalah itu udah mentok. Udah selesai. Udah lewat. Okay. Udah lewat. Entah itu endingnya oke atau jelek, tapi biasanya gue, udah deh, that's it gitu. Gue bisa share tuh biasanya gini. Tapi gue tipikal orang yang pas lagi ada masalah, terlalu deh, coba gue selesain dulu. Nah makanya itu kayak beda-beda kan tiap orang sama. Ini hal-hal tertentu tapi tapi kalau yang yang menyangkut kayak anak segala macam ya kita harus discuss lagi. Kayak masalah kerjaan atau ada di luar atau masalah organisasi segala macam misalnya, gue nggak bisa share sih karena menurut gue terlalu dini gitu loh. Maksudnya kayak daripada nanti iya kan daripada nanti timbul kayak konflik lagi yang tidak diinginkan. Udah deh, maksudnya ntar dulu aja ya. Tapi menurut orang-orang coba lo belajar sharing katanya semuanya. Tapi balik lagi sih itu memang idealnya kan, kita kan bilang ideal, katanya idealnya begitu, idealnya kan. Tapi balik lagi dengan rumusan sih, gue bisa bilangnya rumusan dari pasangan masing-masing tuh gimana. Ada yang tipikalnya mungkin lo mendapatkan pasangan ya udah nanti ceritanya pas udah selesai aja. Karena misalkan karena gue tahu lo tipikal orang yang susah nanti, maksudnya susah terbagi maksudnya berpikirnya tenaganya. Ntar dulu nggak apa-apa deh. Ada juga yang kayak yaudah lo share sama lu tuh share sama pasangan lo kayak gitu kan, setidaknya gue bisa mengerti posisi lo kayak gitu. Itu sebenarnya kayak balik lagi rumusan masing-masing sih. Ya at least sebenarnya kalau gue selalu bilang ya tergantung dikomunikasikan perjanjiannya gimana. It is what it is. It is what it is. Oke kali ya. Terlalu serius. Ya udah nanya yang lain lah, apa? Kayak apa lu? Gosip yang lagi. Apa ya? Gue jujur ya. Kan lu bawa acara gosip. Gue bawa acara gosip tapi gue nggak pernah tahu loh. Bukan nggak pernah tahu sih, lebih ke arah gue nggak peduli. Gue nggak peduli. Gue jujur gue nggak peduli dan gue tidak mau memasukkan ke dalam pikiran gue
Jujur. Jujur aja karena banyak banget loh. Banyak banget pergosipan itu banyak. Dan off air dan juga on air. Tapi lebih seru off air kan? Off air lebih seru. Off air lebih seru lah. Satu deh terakhir, coba kita angkat ya. Gue tuh sebenarnya nggak mau ngomongin ini ya, tapi ya udahlah ya, maksudnya gue tuh lagi agak kurang setuju sama beberapa media, kayak media sosial, media ya, YouTube, podcast segala macam lah ya. Kan lagi rame nih masalah ada yang MBA terus ribut. Oh. Ya nggak apa-apa ya, maksudnya ini kita in positive way ya, maksudnya. Menurut gue nggak harus ada yang dibela sih. Ini menurut gue pribadi ya, karena kedua belah pihak jujur itu kayak terus. Iya kan, kedua pihak memang melakukan kesalahan, dan maksud gue nggak usah berantem di ini sosial media. Apa digoreng sih? Kan? Bukan digoreng sih, bahasa gue tuh kayak lebih dikasih panggung sih. Nah, dikasih panggung gitu loh. Di podcast yang ini segala macam. Nah, maksud gue tuh gini ya, kan TV, YouTube itu kan diakses sama anak-anak. Aduh, itu sih yang gue sedih banget sih kayak. Ya maksud gue itu gue respect sama kedua belah pihak, gue prihatin segala macam, tapi kok maksud gue hal-hal yang begitu tuh malah laku ya. Coba lo ada komen nggak terkait hal itu? Gue jujur ya, pas gue no judge ke semua pihak ya. Iya, maksudnya itu kan semua kita punya masa lalu, kita punya pergaulan, kita itu punya terserah ini. lah. It's okay, maksudnya gue respect sama semuanya, nggak ada ini. Nah, maksud gue tapi kok ngomong mulu, gila, sosmed tuh emang kata orang pisau bermata dua ya maksudnya. Jadi sebenarnya balik lagi sih, kalau gue akan bertanya tujuannya tuh apa sih, ngerti gak sih? Tujuannya mau diangkat tuh pertama apa? Iya, maksudku kan bisa kalian selesain aja. Sebenarnya itu dah gue bilang gini. Ini gue pas nonton full ya. Full ya. Pas lah ini tujuannya apa sih mau diangkat? Oke, yang mau diangkat ternyata kan yang pas yang terakhirnya itu kan. Oke lah itu. Nah, pertanyaan kenapa lu kagak ke kantor polisi aja gitu dong. Iya dah. Mau kekeluargaan mau apa? Iya, maksudnya lu nggak perlu bawa-bawa ke media gitu kan. Kita bahasnya adalah media ya untuk in general gitu kan. Terus habis tuh gue juga bingung ya. Ini tuh gimana ya? Gue prihatin, maksudnya, tapi maksud gue kok. Gue sih sebenarnya gue jujur ya, gue nggak prihatin loh. Karena kalau gue lebih ke arah apa yang lo lakukan ya lo harus bertanggung jawab. Gue tidak menjudge ya. Makanya gue bisa bilang gue tidak prihatin dan mereka sudah bertanggung jawab gitu kan dengan caranya mereka masing-masing ya. In a good way juga. Betul, itu kan makanya gue bisa bilang gue tidak prihatin gitu karena maksudnya gue as a mom juga gitu kan dan gue as a single parent juga gitu. Kayak gue cerai, gue mengambil keputusan begini berarti kan ada konsekuensinya, begitu juga siapapun itu kan. Prihatin sih enggak. Karena gue cukup salut juga sudah mengambil keputusan gitu kan, bertanggung jawab. Kalau gue lebih ke arah kurang bijak sini ya. Kurang bijak sini. Siapa yang kurang bijaksana berarti? Both way. Kalau menurut gue ya, both way. Harusnya gak usah diumbar di medsos. Yes, karena yang kalau gue bisa bilang dua-duanya. Karena kenapa? Balik lagi yang ya maksudnya yang tadi lo bilang kan bisa diakses siapapun, bisa diakses pula sama anaknya nanti. Iya. Itu yang gue pikir bilang gini loh. Ya udahlah. Ya udahlah lo selesain aja, diem aja gitu loh. Maksud gue diem aja, udah di balik sana. Kalaupun mau ribut aja sendiri gitu loh. Maksud gue karena istilahnya kayak itu tadi jejak digital nggak bisa hilang. Terus abis itu anak bisa akses kayak gitu kan. Pertanyaan gue apa yang bisa dibanggakan habis itu? Enggak sih, kayaknya lebih ya nggak tahu sih kenapa penyelesaiannya harus viral ya. Itu gue kayak kalau gue sih kalau bilang kayak keadilan dari pihak mana keadilannya gue juga bingung kan. Ada yang bilang keadilan ya tapi siapa yang harus disalahin? Maksud gue kan nggak ada bisa disalahkan ya. Kalau sosmed kan emang ini seneng banget, maksudnya emang ini akan laku di masyarakat. Makanya sekarang itu lebih kalau siapa yang harus diedukasi sebenarnya masyarakatnya kah? Lah ini makanya lebih ke arah gini loh, pekerjaan as a public figure ya kita bisa bilang. Lo mau di TV nasional as a influencer, lebih ke arah lo menggunakan sosial media lo. Balik lagi pertanyaan gue, tujuan lo tuh mau apa sih? Tujuan dulu.
Kalau tujuannya udah benar dan lain sebagainya, ya udah lu lakukan. Jangan tujuannya lu malah bikin blurry audience lo atau fans lo. Lo jadinya adalah menggiring opini. Bahkan lo menormalisasikan hal yang tidak normal. Itu maksudnya itu kekuatan orang yang bekerja di depan media. Itu juga loh. Menurut gua hal ini lumrah ya sekarang ya. Ngerti gak sih maksud gua? Kalau gue bisa bilang ya, perceraian itu sebenarnya udah lumrah dilakukan hal yang dulu, tapi bisa menjadi suatu hal yang wow karena siapa lu gitu kan. Istilahnya gitu kan. Nah, itu balik lagi. Lu dengan pekerjaan lo, apapun pekerjaannya, lu tuh menanggung tanggung jawab yang besar moral, gitu loh. Iya, apapun gitu. Nah, ini balik lagi kita pinter-pinter lah gitu loh kan. Maksudnya pinter-pinter, apalagi semua kan udah pegang sosial media. Apalagi mereka juga punya masanya banyak ya gitu. Maksudnya bukan kecil gitu. Itu sih yang sangat gue kayak wow. Maksud gue ya pas kemarin gue bingung ya kayak apa ya, gue bingung gini ya, maksudnya ya udahlah ya, itu kan mereka ya udah mereka lah, kenapa jadi kayak kita yang pusing gitu kan. Sama kayak lah, jadi kenapa dibawa-bawa ke mana-mana kayak ada yang lebih banyak yang bisa diangkat lagi deh, kayak gitu, ngerti nggak sih? Kenapa lu nggak kan maksudnya kayak kenapa nggak angkat lebih ke karyanya dia kan dua-duanya kan punya karir yang bagus gitu kan. Kenapa itu aja yang nggak diangkat? Buat gue tuh gitu. Kalau opini lu sendiri gimana? Ya itu, gue agak maksudnya dalam artian kayak ya kenapa sih harus semua media, semua YouTuber, podcaster gitu maksudnya ngundang atau ini, maksud gue jangan dikasih panggung kayak kata lo maksudnya. Dikasih panggung, gimana ya? Ini perdebatan tapi tahu juga sih. Lo ngerti gak sih kayak yang di tengah-tengah naik. Ya walaupun si panggung ini memang buat mengklarifikasi, buat semuanya make it clear segala macem, tapi menurut gue kayaknya alangkah lebih bijaknya nggak usah di enggak, pertanyaan gue make it clear dalam arti ya mungkin apa? Ada ya masyarakat nggak perlu tahu juga kan ini. Nah iya, makanya itu pertanyaan gue, make it clear iya, ke kan? Siapa ya, karena mereka public figure kali, masyarakat harus tahu kebenarannya, tapi enggak sih menurut gue. Oke lah, kayak gue pada kayak apa namanya, gue pernikahan gue sama Niki waktu itu kayak kenapa sih harus kayak nggak diworo-woro dan sebagainya. Lah gue lebih memilih untuk tidak ngomong. Kenapa gue harus klarifikasi sama yang lain? Yang penting orang sekitar gue tahu. That's more than enough gitu. Gue buat gue kayak balik lagi ya, itu kan kita harus bijaksana bijak sini sih. Itu kan jejak digital kayak kita ngomong jejak digital kayak gini, berarti kan sudah tahu bertanggung jawabnya nanti ke depannya gimana, konsekuensinya apa. Nah gitu udah cukup. Udah capek. Ya, thank you Liz. Sudah mau membantu bergabung di sini. Thank you telah menerima saya. Ya, semoga kita akan konsisten dengan kesibukan masing-masing. Ya udah, oke, thank you ya. See you di episode berikutnya. Aneh banget. Iya beneran, maksud gua kan kita udah kehilangan hari ini setahun setengah kalau lancar ya. Kalau nggak lancar mungkin dia nggak tahu tuh 2 tahun. Oke, thank you guys. Bye.